Loyalis Anas tuding ada praktek hukum kotor yang diperagakan sebelum Anas dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa kemarin. PPI, Ormas Bentukan Anas, menuding ada pimpinan KPK ditemani Wakil Menteri Hukum dan HAM yang sowan ke Cikeas tepat sehari menjelang Anas diperiksa. Iya, dan benarkah ada pertemuan Cikeas untuk mendiskusikan? Sudah hadir bersama kita ada juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Mas Ma'mun Murad Al-Barbasi. Assalamualaikum Mas Ma'mun Murad. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, dan juga di studio Wisnu Nusantara sudah ada Wakil Menteri Hukum dan HAM, Mas Denny Indrayana. Selamat petang, Mas Denny. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Mungkin saya ke Mas Ma'mun dulu, Mas. Ini kemarin pada satu hari sebelum... Petang, Mas Denny Indrayana. Nggak kedengaran? Selamat petang. Iya, Mas Ma'mun Murad, kemarin satu hari sebelum Mas Anas diperiksa oleh KPK ini bergulir kabar mengenai kedatangan dari Denny Indrayana dengan Mas Bambang Wijoyanto ke Cikeas. Apa yang membuat akhirnya ini bisa bergulir ke media, dan apakah Anda mengetahui tentang hal itu terjadi, Mas Ma'mun? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi begini, sudah ditegaskan sejak awal, termasuk tadi pagi juga di TV yang sama saya sampaikan bahwa saya mendapat laporan, mendapat informasi bahwa pada Senin dini hari, ini harus diluruskan juga bahwa Senin dini hari sekitar jam 2 sampai jam 4 itu ada pertemuan di Cikeas, termasuk yang dihadiri oleh Mas Bambang Wijoyanto, Mas Denny Indrayana, termasuk juga di situ disebutkan termasuk Pak Joko Suyanto itu ikut hadir di situ, datang dengan Kijang Innova warna hitam. Itu informasi yang saya sampaikan. Tentu yang hadir itu kan pejabat publik semua, makanya saya kan perlu tabayun soal pertemuan itu apakah benar atau tidak. Tadi pagi Pak Joko Suyanto sudah menyampaikan bahwa itu tidak benar, dan ketika kemudian Metro TV kemudian menyampaikan TV One menyampaikan bahwa apakah akan menuntut Saudara Ma'mun, tidak penting. Itu kan toh tidak muncul langsung dari Saudara Ma'mun, itu kan hanya informasi dari pihak yang lain. Jadi konteks saya itu adalah tabayun, ya. Dan ini secara agama kan dibenarkan juga saya untuk meminta tabayun. Secara kebetulan saya tidak punya nomor kontaknya Mas Denny juga, nomor kontaknya Mas Bambang itu dulu saya sudah hilang, gitu kan. Mas Ma'mun, itu seperti itu. Iya, ini banyak pertanyaan ini sebetulnya infonya dari mana sih? Informasinya itu? Ya soal informasinya dari siapa kan saya kira tidak penting lah untuk saya sampaikan di forum yang seperti ini, gitu kan. Itu. Dan dasarnya Anda ingin mencari kebenaran ya, Mas? Kebenaran memang adakah pertemuan pada hari itu? Iya, saya hanya ingin menyampaikan itu benar enggak pertemuan itu, gitu kan. Pak Joko Suyanto mengatakan tidak benar ada pertemuan itu, dan itu sebagai bagian dari tabayun menjawab tabayun saya itu. Kan menurut saya selesai juga. Itu Mas Bambang Wijoyanto saya kira juga agak santun juga menyatakan bahwa itu fitnah. Saya kira itu perlu apakah kemudian benar atau tidak, itu kan. Itu juga saya kira sudah bagus juga. Nah, ini kan yang agak berbeda kan Mas Denny Indrayana kemudian mengultimatum saya, dan tadi saya sudah sampaikan permintaan. Iya, ini agak berbeda gitu kan. Kita langsung tanyakan. Ada Mas Denny di sini. Silakan ke Mas Bagaimana Denny. Mas Denny sempat juga mengklarifikasi dan juga mengultimatum Mas Ma'mun dan juga Mas Tri. Mas Tri ya. Silakan Mas Denny. Iya, Mbak. Bagi saya kita jangan bermain-main dengan informasi semacam itu kemudian menggunakan dalih bahwa itu adalah tabayun. Pada saat disampaikan itu bahasanya sangat terang. Saya punya informasi sahih, jadi sedang menganggap bahwa itu adalah benar. Ya, kalau tabayun itu ya ditanya saya. Kalau nomor telepon saya, nomor telepon Pak Bambang, tinggal tanya teman-teman di Metro TV, di TV One kan gampang itu. Tapi beginilah, saya bukan ada persoalan dengan Pak Murad dengan yang lain-lain. Saya merasa ini terkait dengan kewibawaan Presiden, kewibawaan lembaga KPK, upaya kita dalam memberantas korupsi. Bagi saya ini bukan tabayun, ini fitnah yang serius, yang bahkan beliau sendiri belum punya bukti. Kan jadi lucu ini, minta agar kita yang membuktikan, minta agar masyarakat membantu membuktikan. Nggak akan ada buktinya, karena tidak ada pertemuan itu. Jadi saya menganggap ini penting.
karena tidak juga ada kejelasan, saya masih membuka kesempatan untuk meminta maaf tanpa syarat. Ya. Maksudnya ini artinya ultimatum masih berlaku begitu ya? Loh, saya tidak main-main karena ini serius. Kalau tadi dikatakan secara agama, ya fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi saya tunggu malam ini permintaan maaf tanpa syarat, tanpa kemudian ada embel-embel sambil mengancam juga kepada saya. Jika tidak, bagi pembelajaran kita lah, supaya tidak mudah kemudian mengumbar informasi yang bahkan Pak Murad sendiri, Pak Tri sendiri tidak yakin benar atau tidaknya kepada publik. Dan itu sayangnya, yang saya juga sayangkan, digunakan untuk membela dugaan tindak pidana korupsi, digunakan untuk menjadi alasan tidak hadir dalam suatu proses hukum. Mas Denny, yang kalau ini dibiarkan akan terus menjadi presiden dan itu tidak baik. jadi waktunya sampai kapan nih Mas untuk permintaan maafnya? 1 kali 24 jam atau sampai kapan? Ya 1 kali 24 jam kan hari ini, Mbak. Hari ini ya. Artinya saya membaca rilis yang disampaikan Pak Murad, Pak Tri. Katanya meminta maaf. Tapi di belakangnya kemudian masih masih ada kalimat-kalimat yang menurut saya itu tidak tulus. Baik, kita bisa langsung tanyakan ya. Saya ingin silahkan sampaikan secara tulus, secara terbuka, mengatakan, mengakui bahwa ternyata itu tidak benar dan supaya jelas begitu. Jangan kemudian meminta maaf tapi dengan syarat-syarat, meminta maaf sambil tidak ada syarat ya Mas ya, harus tulus ya.